Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi benar atau salahnya, siapa yang tahu? Dan itulah keunikan dari persepsi manusia. Hai, balik lagi dengan aku Cynthia Jo. Kali ini kita akan bahas tentang persepsi. Nah, persepsi itu bahasa sehari-hari yang kita gunakan adalah sudut pandang. Tapi contohnya itu adalah seperti apa sih? Misalkan kita lagi ada di kampus, tempat kerja, atau di sekolah, terus kita ngeliat nih ada satu cowok lewat, ngobrol sama teman sebelah. Menurut lo, itu cowok gimana ya? Kalau menurut gue sih, tuh cowok kayaknya begini deh. Terus temennya bilang, hah? Masa sih? Tapi kayaknya kalau menurut gue nih, tuh cowok kayaknya begitu deh. Nah, itu adalah sedikit dari yang biasa kita lakukan atau percakapan yang kita lakukan sehari-hari melalui sudut pandang dari orang-orang. Jadi persepsi itu adalah apa sebenarnya? Persepsi itu adalah suatu proses interpretasi terhadap suatu stimulus yang ditangkap melalui panca indera kita. Jadi prosesnya itu adalah adanya objek yang ditangkap melalui panca indera kita, baik itu pengecapan, penglihatan, pendengaran, atau perasa, atau peraba, apapun panca indera kita, lalu diteruskan melalui otak kita. Nah, dari otak kita akan memproses interpretasi atau pemaknaan. Itu adalah prosesnya. Jadi yang dibutuhkan saat proses persepsi ini terjadi itu apa? Yang pertama pastinya ada objek atau stimulus. Nah, dari situ adanya perhatian kita. Kenapa? Kalau kita tidak memperhatikan, apa yang mau dimaknain? Bingung juga kan? Karena kita selalu banyak melihat atau enggak mendengar itu banyak stimulus-stimulus. Terus yang ketiga itu adalah panca indera pastinya. Dan yang keempat yaitu syaraf sensoris untuk meneruskan dari stimulus ini ke otak kita. Dari situ barulah kita memberikan respon terhadap stimulus itu. Itu adalah proses yang dibutuhkan apa aja oleh persepsi. Tapi kita juga sering mendengar atau melihat bahwa persepsi ini satu sama lain itu berbeda. Persepsi aku, persepsi teman-teman, itu padahal ngelihat satu barang atau suatu stimulus itu sama. Barangnya itu. Tapi outputnya atau kita memaknakan atau menginterpretasi itu berbeda dengan orang yang lain atau orang di sebelah kita. Padahal orang itu teman dekat kita. Tapi tetap aja persepsinya itu berbeda dari saya atau enggak dari teman saya. Karena kita punya sudut pandang yang berbeda. Terus pengaruhnya apa aja sih? Kenapa orang-orang itu bisa memiliki sudut pandang atau persepsi yang berbeda dengan satu stimulus yang sama? Ada dari latar belakangnya, ada dari pengalaman, ada dari minat atau suasana hati dari seseorang itu saat dia menangkap stimulus. Jadi itu semua berpengaruh. Oke, lanjutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses persepsi itu. Makanya kenapa berbeda? Ada dua faktor pengaruhnya, yaitu yang pertama internal dan eksternal. Internal pasti teman-teman udah tahu, dari dalam diri kita. Dan eksternal itu dari luar diri kita. Lingkungan atau juga objek-objek yang ada di dalamnya. Faktor internal yang pertama yaitu fisiologis. Keadaan fisik kita, energi kita, kapasitas indera kita. Terus yang kedua itu adalah perhatian atau minat kita pada suatu stimulus atau objek tertentu. Kenapa berbeda? Karena kita memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang lain. Kalau misalkan kebutuhan aku adalah baju, tapi teman lain bisa aja melihatnya tas, buku. Karena perhatian dan minat kita itu berbeda dan juga kebutuhan kita pun berbeda. Yang ketiga yaitu pengalaman. Pengalaman atau ingatan seseorang. Misalkan kita suka lihat ada yang, aduh masa sih lu takut sih sama karet? Nah, tapi kan kita nggak tahu pengalaman dia dengan karet itu apa. Ada juga yang takut sama balon. Ada juga yang takut sama api. Nah, pengalaman dan ingatan seseorang pada benda-benda atau stimulus itu berbeda. Dan yang keempat itu adalah suasana hati seseorang. Nah, keadaan emosi ini yang kita miliki saat kita memperhatikan atau saat kita menangkap stimulus atau objek itu akan mempengaruhi perilaku kita pada stimulus atau objek yang kita temukan. Dan lanjut ke faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternal itu yang pertama yaitu ukuran dan penempatan si objek atau stimulusnya. Kalau ukurannya lebih besar, terus penempatannya tuh di sentral atau di tengah, ya otomatis perhatian kita tuh langsung set ke tengah dan juga melihat yang lebih besar. Terus yang kedua itu adalah warna dari si stimulus. Kalau misalkan dia mendapatkan cahaya lebih banyak atau warnanya itu lebih cerah daripada yang lainnya, maka perhatian kita akan langsung tertuju pada benda atau stimulus itu.
Yang ketiga, itu adalah kekontrasan atau keunikan. Kalau kita lihat nih, semuanya bendanya itu kotak gitu ya, atau enggak ya, segi empat. Terus tiba-tiba nongol lah si lingkaran. Nah, otomatis kita tuh akan melihat yang, loh kok ada lingkaran? Nah, kita ngehnya itu sama lingkaran daripada si persegi atau si kotak itu. Terus ada juga intensitas dan juga kekuatan dari stimulus. Dan yang terakhir itu motion atau gerakan. Saat stimulus atau objek itu bergerak, kita tuh akan langsung melihat atau memperhatikan benda yang bergerak daripada diam. Jadi pada dasarnya persepsi seseorang itu tidak ada salah dan benar secara akurat, tepat, dan pasti. Ya itu karena balik lagi, semua itu sudut pandang dari posisi kita, dari pemikiran kita secara pribadi. Dan positif atau negatifnya dari pemikiran itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau teman-teman merasa adanya galau, dilema gitu ya, apakah ini tuh benar atau enggak sih sebenarnya pemikiran aku pada stimulus atau objek itu, ada baiknya teman-teman itu melakukan diskusi dengan orang lain. Kenapa? Diskusi ini kita memiliki perbandingan. Perbandingan ini sebenarnya itu untuk membantu kita dalam melihat dari berbagai sudut pandang yang ada pada satu stimulus. Dan juga kita memiliki penilaian yang lebih beragam, lebih luas, dan juga saat kita melihat si benda atau stimulus ini, kita lebih open-minded pada, oh begini toh ternyata, karena kita memiliki sudut pandang yang banyak dan juga beragam. So, be yourself because you are special. Bye!